Isu bahwa Timor Leste mendukung Papua untuk merdeka memang sempat mencuat dan membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. Bagaimana tidak, negara kecil di sebelah timur Indonesia ini seolah lupa dengan luka sejarahnya sendiri. Timor Leste, yang dahulu berpisah dari Indonesia lewat referendum penuh gejolak di akhir dekade 1990-an, kini menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang tidak kecil. Jika sekarang ada suara dari Timor Leste yang mendukung Papua merdeka, maka itu seperti menasihati orang lain melompat ke jurang yang pernah mereka sendiri rasakan sakitnya. Dalam 2 dekade lebih kemerdekaannya, Timor Leste memang berhasil mendapatkan pengakuan dunia dan duduk di forum-forum internasional sebagai negara berdaulat. Namun di balik itu, negeri ini masih berkutat dengan tingkat kemiskinan tinggi, pengangguran, infrastruktur yang minim, serta ketergantungan besar pada bantuan luar negeri. Menurut laporan terbaru dari Bank Dunia, sekitar 42% penduduk Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Dengan fakta sekeras ini, rasanya agak ironis ketika sebagian tokoh Timor Leste berbicara seolah kemerdekaan adalah jalan pintas menuju kemakmuran. Kalau Papua mengikuti jalan serupa, potensi adu nasib yang lebih pahit sangat mungkin terjadi. Papua memiliki tantangan geografis yang jauh lebih berat dibandingkan Timor Leste. Dengan wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, infrastruktur yang terbatas, serta keberagaman budaya yang ekstrem. Bayangkan saja, mengelola ratusan suku dengan bahasa adat dan kepentingan yang berbeda-beda dalam satu negara baru. Tanpa persiapan dan pengelolaan yang matang, justru konflik internal dan perebutan sumber daya bisa menjadi ancaman utama setelah kemerdekaan, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibandingkan menghadapi Jakarta. Di kancah internasional pun, dukungan terhadap kemerdekaan Papua tidaklah sebesar yang sering dibayangkan oleh aktivis pro-kemerdekaan. Mayoritas negara besar lebih memilih menghormati prinsip kedaulatan Indonesia, terutama karena posisi strategis Indonesia dalam percaturan global tidak bisa diremehkan. Apalagi negara-negara ASEAN, termasuk Timor Leste yang baru saja diterima sebagai anggota ke-11, justru diikat oleh prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota lainnya. Secara politis, ini membuat dukungan terhadap kemerdekaan Papua di tingkat resmi sangat sulit untuk dikonsolidasikan. Sebelum Papua tergoda oleh bisikan manis soal merdeka, mungkin ada baiknya berkaca dari Timor Leste, bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang mengibarkan bendera baru atau membuat konstitusi sendiri, melainkan tentang bagaimana membangun negara dari nol dengan semua tantangan brutal yang datang bersamanya. Sejarah, bagaimanapun, tidak pernah memihak mereka yang hanya bermodal semangat tanpa persiapan matang. Sebab itu, Papua hari ini seharusnya lebih bijak membaca peta perjalanan bangsa. Merdeka bukan sekadar tentang membebaskan diri dari Jakarta, tetapi tentang menghadapi dunia luar yang keras, yang tak selalu menyambut negara baru dengan tangan terbuka. Dunia internasional lebih sering mementingkan stabilitas kawasan daripada membela romantisme perjuangan lokal. Tanpa persiapan matang, Papua justru bisa terjebak dalam pusaran konflik internal, ketergantungan asing, atau bahkan penjajahan ekonomi model baru, sesuatu yang jauh lebih sulit dilawan dibandingkan mempertahankan otonomi dalam payung negara, Kesatuan Republik Indonesia. Realitasnya, dengan segala problematikanya, Papua dalam bingkai Indonesia masih memiliki jalan untuk memperjuangkan hak, memperbaiki ketidakadilan, dan mengembangkan potensi daerah melalui jalur konstitusional otonomi, khusus investasi infrastruktur hingga perhatian pemerintah pusat yang terus meningkat, adalah peluang-peluang besar yang bisa dioptimalkan, sesuatu yang mungkin tidak akan didapatkan jika Papua berdiri sendiri di tengah arena global yang kejam dan penuh persaingan. Belajar dari pengalaman Timor Leste, membangun dari nol bukanlah kisah kepahlawanan semata, tapi kerja keras tanpa henti yang penuh luka dan pengorbanan. Karena pada akhirnya, kemerdekaan sejati bukanlah soal memisahkan diri, melainkan bagaimana suatu bangsa, dalam kondisi apapun, mampu berdiri tegak,
mengelola sumber dayanya, mengangkat harkat rakyatnya, dan menjaga martabatnya di mata dunia. Papua harus berhitung dengan cermat, tidak sekadar terbawa gelombang emosi atau retorika perjuangan. Sebab, masa depan terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya demi sebuah mimpi yang belum tentu membawa kebebasan sejati.